Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 10 Februari 2023. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang kelima, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Skolastika, seorang perawan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap yang dibawa kepadanya. Yesus memisahkan diri dari orang banyak. Yesus ingin berdua saja dengan si tuli dan gagap itu. Yesus memisahkannya dari orang banyak karena tidak ingin memamerkan kuasanya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menyembuhkan lidah orang gagap itu, Yesus mau menyatakan supaya manusia hendaknya tidak hanya bisa bicara, tetapi bisa mewartakan sabda Tuhan yang telah didengarnya. Telinga kita memang menerima segala suara yang sedang tertangkap oleh kita, tetapi daya dengar dan hati kita sebagai manusia masih menyaring dan memilih apa yang kita sukai. Dari sinilah kemudian kita hendaknya selalu siap untuk mewartakan karya dan kebaikan Tuhan yang kita lihat dan kita dengar. Kita tidak boleh memendamnya untuk diri kita saja. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, tindakan Tuhan Yesus dengan memakai ludah dan merabanya ketika menyembuhkan orang tadi adalah untuk membangkitkan iman orang tuli dan gagap itu. Ingatlah bahwa iman adalah sesuatu yang mutlak diperlukan, dan Tuhan Yesus sudah membangkitkan iman orang tuli dan gagap ini untuk percaya kepadanya. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, Yesus melarang pemberitaan tentang dirinya, tetapi apa dikata? Mereka tetap menceritakannya. Mereka memang sangat takjub karena Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Namun di sini Yesus tidak pernah tertarik untuk mencari popularitas bagi dirinya. Maka demikian juga seharusnya setiap pelayan Tuhan, termasuk diri kita. Kalau melayani Tuhan, hendaknya tidak mengejar keuntungan diri. Pelayanan itu sebaiknya bersifat personal karena dalam relasi tersebut ada perhatian dan belas kasih yang berasal dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dia rela mati di salib demi keselamatan kita, umatnya. Tuhan juga tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan atau persoalan pelik, Tuhan pasti menolong kita, membuka jalan bagi kita, asal kita tetap setia berpegang kepadanya. Tidak mendua hati, misal di samping percaya akan kuat kuasa Tuhan, tetapi juga percaya akan perdukunan dan lain-lain. Dan kita juga seharusnya menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Pepatah mengatakan,
Jika Tuhan menutup pintu, Ia pasti membuka jendelanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dituntut dari kita adalah penyerahan diri yang total kepada kehendak-Nya. Sayang, banyak orang yang buta dan tuli terhadap cinta dan kebaikan Tuhan. Akibatnya ia bisu pula, tidak dapat membagikan dan mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan itu kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang bisu, tuli, buta, dan sebagainya. Memang, secara harafiah, mukjizat penyembuhan fisik ini terjadi. Namun, Yesus juga mau menyembuhkan kebisuan, ketulian, dan segala cacat dalam batin kita juga. Tuli, bisu, buta juga bisa merupakan simbol dari ketidakmampuan orang untuk mendengarkan dan mewartakan kebaikan Tuhan. Yesus tahu manusia yang diciptakannya terdiri dari tubuh dan jiwa. Ia mau menyelamatkan manusia seutuh-utuhnya. Kita diundang untuk melihat dan mewartakan kebaikan Tuhan dengan penuh syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, berilah aku kemampuan untuk dapat selalu percaya bahwa Engkau tetap berkarya dalam diriku walau aku tak selalu menyadarinya. Semoga dengan iman kepercayaanku yang sedemikian, Engkau tetap mau membimbing dan menuntun jalan hidupku sampai pada kehidupan abadi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.